Ya, kita lihat pelajaran yang ke-8 dengan tema Tuhan yang memilih. Tuhan yang memilih diambil dari Kejadian, ini bacaannya panjang sekali. Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai 40. Tolong nanti dibaca sendiri-sendiri saja supaya tidak terlalu lama ya, karena 40 ayat, tapi saya akan membicarakannya atau menerangkannya secara runtut. Sehingga saudara nanti bisa lebih memahami. Kejadian 27 ayat 1 sampai 40 tentang pemilihan Yakub. Tentang pemilihan Yakub ya. Untuk lebih memahami cerita ini, saya akan flashback dulu sebelumnya ya. Jadi Ishak itu menikah dengan Ribkah ketika dia berusia 20 tahun. Masih muda sekali. Tapi sampai 20 tahun pernikahan, mereka belum mempunyai anak. Jadi seperti Abraham dan Sarah. Iman Ishak serta Ribkah itu diuji. Nah, dalam hal ini mereka berserah, tapi sambil terus memohon kepada Tuhan ya. Jadi ini sebuah contoh yang baik bagi kita semua di dalam menghadapi masalah kehidupan kita. Jangan lupa dikit-dikit panggil Tuhan, supaya kita itu fokusnya tetap kepada Tuhan, bukan pada akal kita sendiri. Minta, memohon kepada Tuhan. Nah, setelah 20 tahun, Ribkah itu hamil, dan yang dikandung adalah anak yang kembar. 2 anak kembar. Nah, masalahnya, walaupun mereka itu masih di dalam kandungan, dikatakan janin ini sudah bertolak-tolakan. Jadi rasanya itu berlawan-lawanan ya. Kasihan yang jadi mamahnya itu pasti sakit ya kalau mama-mama di sini itu ya, kalau sudah merasakan hamil 2, apalagi itu 1 aja, nanti kaki nyondol di sana, tangannya, sikutnya nyondol di sini, itu sakit. Apalagi ini ada 2 dan selalu bertolak-tolakan. Ribkah tuh jelas merasa takut ya, karena itu kehamilan pertama, dan dia minta petunjuk kepada Tuhan. Lalu Tuhan itu sangat baik ya, selalu memberikan jawab atau paling tidak memberikan ketenteraman atau apapun yang kita butuhkan waktu kita bertanya kepadanya. Nah, Tuhan menjelaskan pada Ribkah bahwa di dalam rahimnya ada 2 anak yang kelak akan menurunkan 2 bangsa yang akan selalu bermusuhan. Wah, payah ya. Bukannya anak kembar yang rukun, tapi anak kembar yang saling bermusuhan, bahkan nanti keturunannya pun akan selalu bermusuhan. Dalam hal ini, Tuhan memutuskan bahwa yang mudalah yang akan menang. Dan yang muda jugalah yang akan mewarisi hak kesulungan. Berarti yang muda itulah yang kelak akan menurunkan Yesus Kristus lewat bangsa Israel. Ya. Nah, kemudian setelah anak itu lahir, yang sulung dinamai Esau karena badannya itu penuh dengan bulu, sedangkan yang bungsu dinamai Yakub atau si pemegang tumit, karena waktu lahir dia memegang tumit Esau. Yakub juga berarti penipu. Nah, ini kenapa kasih namanya kok artinya begitu? Ya,
Saya enggak tahu. Jadi cuma saya pikir kalau mau kasih nama anak-anak kita itu tolong dipikirkan dulu maknanya, carikan yang bagus karena memberi nama itu berarti mengucapkan sebuah doa atau harapan bagaimana anak itu nanti jadinya. Ya. Nah, dan memang seperti yang dikatakan oleh Tuhan, karakter dua anak ini berbeda. Setelah dewasa, mereka memilih pekerjaan yang berbeda juga. Esau itu lebih suka berburu di padang yang luas, bebas. Jadi dia lebih dikasihi oleh Ishak karena kalau dia bawa binatang buruan, si Esau ini pintar sekali mengolahnya dengan makanan, menjadi makanan yang disukai oleh ayahnya. Sebaliknya Yakub itu pekerjaannya beternak. Lebih banyak di rumah dengan sendirinya jadi kesayangan ibunya Ribkah. Jadi dua anak kembar ini lebih banyak saling iri hati dan tidak rukun, apalagi ditambah dengan sikap dari ayah dan ibunya yang memang membedakan kasih mereka antara satu dengan yang lain. Nah, kita masuk dalam ayat 1 sampai 4 ya dari Kejadian 27. Ketika Ishak berumur 137 tahun, dikatakan badannya sudah lemah dan dia sudah hampir buta. Jadi Ishak ini mengira bahwa ajalnya, hari kematiannya itu sudah dekat. Karena itu dia ingin sekali untuk memberkati dua anaknya tadi. Nah, di sini Ishak itu memprioritaskan Esau. Padahal sejak awal Tuhan, tadi saya sudah katakan, Tuhan itu sudah mengatakan bahwa yang mudalah yang akan lebih berkuasa. Yang mudalah yang akan menurunkan bangsa yang besar. Jadi karena dia prioritaskan Esau dan mengabaikan maksud Tuhan, Ishak ini hanya memberitahu Esau tentang maksudnya. Esau disuruh berburu. Nanti kalau sudah disuruh masak yang enak dan dia akan memberkati Esau. Yakub tidak diberitahu. Nah, untung sekali di sini Ribkah mendengar percakapan Ishak dengan Esau. Jadi rencana tentang pemilihan Yakub itu sudah disebut dalam pasal 25 ayat 23 ya. Sudah disebut sejak anak itu belum lahir. Tapi Ishak mencoba melawan rencana Allah dengan rencananya sendiri. Nah, ketika Ribkah mendengar rencana Ishak, karena dia lebih sayang kepada Yakub, dan Ribkah ini ingat pada janji Tuhan Allah, maka dia lalu cari akal untuk bagaimana supaya Yakublah yang mendapatkan berkat tadi. Jadi kalau kita perhatikan dengan baik Ishak maupun Ribkah itu sama saja. Keduanya sama-sama mengandalkan logikanya, sama-sama mengandalkan egonya sendiri. Kalau Ishak itu berusaha melawan rencana Allah, Ribkah ini seperti ingin membantu Allah supaya rencananya bisa terwujud. Nah, di ayat 6 sampai 10 ya. Nah, sebaliknya,
Ya, ini seharusnya yang dilakukan Ribkah itu adalah begini. Harusnya dia itu mengingatkan suaminya, si Ishak. Loh, kamu ndak eling tah, dulu Tuhan itu sudah bilang bahwa yang muda itu loh yang akan mendapat berkat sulung, yang akan lebih diberkati daripada yang sulung. Tapi Ribkah tidak melakukan itu ya. Dia pakai caranya sendiri. Dia panggil Yakub, dia memberi tugas kepada Yakub. Dia bilang, pilih 2 ekor anak kambing yang baik, yang sempurna, gemuk ya. Lalu sembelih, bawa ke sini. Mama akan masakkan masakan yang sedap untuk ayahmu. Nah, kemudian Yakub disuruh membawa masakan itu kepada Ishak. Tapi Yakub ini sebelum datang kepada ayahnya, dia udah takut duluan. Loh, nanti kalau ketahuan ayah bagaimana? Kalau aku sampai diraba-raba oleh ayah, pasti ketahuan aku ini halus, kulitku tidak berbulu, licin, tidak seperti kakakku. Jangan-jangan nanti bukan berkat yang aku dapat, Ibu, tapi kutuk. Nah, Ribkah ini sudah diingatkan begitu, dia malah bilang, nggak apa-apa, nanti mamah yang tanggung kutuk dari ayahmu itu, nggak usah takut. Nah, dengan jaminan ibunya, Yakub taat. Bukan karena paksaan dari Ribkah, tetapi terlebih lagi karena dia sendiri sangat menginginkan berkat hak sulung tadi. Dan dia sudah pernah berusaha untuk mendapatkannya dari Esau. Kalau saudara ingat bagaimana dia menukar semangkuk kacang merah, bubur kacang merah, dengan hak kesulungan. Ya, jadi Yakub ini jauh-jauh hari sudah ngerti berharganya hak kesulungan. Dia orang yang tipenya berpikir jauh ke depan. Sebaliknya dari Esau. Esau tuh hanya memikir apa yang ada di depan mata. Pokoknya aku lapar, perkara hak kesulungan, aku mati besok aja, aku nggak ngerti. Pokoknya sekarang aku lapar, aku minta bubur kacang merah itu. Dan dia setuju menukar hak kesulungannya dengan itu. Ya, jadi Esau tidak menghargai. Nah, Ribkah ini setelah selesai masak, dia lalu menyuruh akal-akalnya mamah itu macam-macam ya. Dia lalu menyuruh si Yakub untuk memakai baju Esau yang ada di rumah. Kemudian kulit anak kambing tadi ditutupkan ke leher Yakub, juga ke tangannya, dibalutkan ke kedua tangannya. Ya, jubahnya kan panjang. Jadi tangan yang telanjang itu dibaluti dulu kambing, begitu juga lehernya. Lalu dia menyuruh Yakub untuk membawa masakan tadi kepada ayahnya. Atas nama cinta kasih, Ribkah sudah memberikan teladan yang salah. Jadi kita bisa belajar di sini juga ya. Kita sebagai orang tua, mama atau ayah atau calon orang tua sekalipun ya, kita perlu hati-hati dengan sikap kita. Atas nama cinta sekalipun, waspadalah bahwa anak itu belajar dari kita. Nah, itulah yang dilakukan oleh Yakub. Ayat 18 sampai 25, Yakub masuk ke kamar ayahnya dan dia mempersilahkan ayahnya untuk bangun. Makan, masakannya sudah matang. Lah si Ishak ini sempat heran, loh, cepet deh, kok cepet sekali? Baru disuruh, mungkin baru sejam, kok sudah balik, sudah matang masakannya.
Nah, sekali lagi Yakub berbohong dengan menggunakan nama Tuhan. Iya ayah, karena Tuhan itu menolong sehingga aku bisa cepat mendapatkan hasil buruan. Nah, saudara, Ishak ini sesungguhnya sudah curiga karena dia mengenali suara itu sebagai suara Yakub. Berapa tangan Yakub tuh? Kok berbulu ya? Kok berbulu? Sekali lagi dia lalu tanya, benar tah kamu ini Esau? Suaranya suara Yakub, tapi badannya badan Esau. Nah, saudara-saudara, sebenarnya ini merupakan sebuah kesempatan bagi kita. Jadi kalau kita itu sudah untuk jatuh dalam dosa, sebenarnya ada kesempatan bagi kita untuk batal melakukannya. Selalu ada kesempatan yang kita beroleh untuk membatalkan maksud tadi. Nah, tapi yang namanya godaan, seringkali kelihatan tidak ada godaan yang kelihatan tidak menarik, itu nggak ada. Yang namanya iblis keliling kita tahu setiap titik kelemahan itu untuk menggoda kita. Nah, itulah yang terjadi kepada Yakub. Dia menyungguhkan, enggak, saya ini benar-benar Esau. Jadi dosanya makin tambah besar lagi. Karena itu Ishak lalu okelah, walaupun masih ada curiga, dia lalu makan. Enak sekali lah masakan istrinya ya, yang tahu doyanannya suami. Selesai makan, Ishak itu lalu, sini nak, mendekat ke sini dan ciumlah aku. Nah, ini sekali lagi tes yang dilakukan oleh Ishak. Nah, saat Yakub mendekat, Ishak yang buta memang tidak bisa melihat wajah Yakub. Tetapi indera penciumannya yang tajam mencium bau pakaian dari Esau yang dipakai oleh Yakub. Sehingga hilanglah keraguannya. Jadi ayah yang tua dan buta ini lalu memberikan berkatnya. Berkatnya ada 4 macam. Yang pertama, Tuhan Allah akan memberikan kesuburan, lalu gandum, dan air anggur yang berlimpah. Tuhan Allah akan memberikan kesuburan, gandum, dan anggur yang berlimpah. Yang kedua, bangsa-bangsa lain akan takluk pada keturunan Yakub. Yakub itu nanti kemudian harinya akan menurunkan bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Yang ketiga, dia akan menjadi tuan atas saudaranya. Berarti Yakub itu yang memang itu yang dijanjikan Tuhan, yang muda akan menang di atas kakaknya. Yang keempat, yang mengutuk Yakub akan dikutuk, tetapi yang memberkati akan diberkati. Ini janji penyertaan dan perlindungan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita lihat isi berkat tadi, kita akan tahu bahwa sesungguhnya yang berkata-kata
lewat mulut Ishak itu adalah Roh Allah sendiri. Ishak pahamnya yang dihadapi adalah Esau, anak kesayangannya. Bulunya, baunya sudah meyakinkan dia bahwa dia adalah Esau. Kita semua tahu bahwa Esau adalah pemburu. Tapi berkat yang diberikan ini adalah berkat untuk petani dan peternak. Ya kan? Berikan gandum, kesuburan, air anggur yang berlimpah. Nah, itu berkat untuk peternak, untuk petani. Dalam hal ini ya, seandainya kita berandai-andai, seandainya Ribkah itu yakin akan janji Tuhan, seandainya Yakub itu yakin akan janji Tuhan, seandainya Esau bersama-sama dengan Yakub sekalipun saat itu, kira-kira apakah memang Esau yang akan menerima berkat hak kesulungan itu? Saya yakin tidak. Saya yakin tidak. Karena kalau kita melihat ke depan kepada anak Yusuf itu Manasye dan Efraim ya, Tuhan membuat tangan Yakub yang saat itu sebagai kakek waktu memberkati dua cucunya itu tangannya itu bersilangan. Sampai Yusuf itu salah Pak, harusnya begini. Tapi kembali dia menyilangkan tangannya begini. Jadi yang muda itu mendapatkan berkat yang lebih besar dari kakaknya. Ya, jadi kalau Tuhan memang berkehendak dan kita taat, itulah yang akan terjadi. Nah, saudara kita lihat ayat yang berikutnya, ayat ke berapa ini? 30 ya. Baru saja Yakub itu pergi, Esau ini pulang. Dan dia lalu segera menyiapkan masakan untuk ayahnya. Dia datang ke kamar ayahnya, dia suguhkan makanan itu, baru Ishak ini sadar benar kalau dia sudah ditipu oleh Yakub. Tapi berkat yang sudah diberikan tidak bisa ditarik, tidak bisa diulang kembali. Esau ini sangat, tadi ayat 33, sorry ya. Jadi Esau ini di ayat 34 ya dikatakan sangat terpukul sampai dia yang gagah perkasa kepawaannya ya menangis keras-keras dan tetap memohon-mohon berkat dari ayahnya. Ya, bayangkan senjata ini sampai teriak meraung-raung di Alkitab ditulis demikian ya. Dia merasa sangat kehilangan, tapi lebih dari berkat sesungguhnya perasaan itu dilandasi dengan iri hatinya lebih besar. Jadi Esau ini marah bukan main dan benci kepada Yakub. Dia bilang sudah 2 kali ditipu olehnya. Semangkuk kacang merah dan sekarang sekali lagi. Pantes namanya Yakub, penipu. Lalu Esau ini tetap ngotot minta berkat dari Yakub, dari Ishak. Ya, mula-mula Ishak menolak. Sudah nggak ada berkatnya, sudah diberikan pada Yakub, sudah terlanjur. Esau ini pada ayat 39 sampai 40 dengan pimpinan Roh Allah akhirnya memberikan berkat kepada Esau. Dan berkatnya bukan sesuatu yang menyenangkan. Yang pertama, tempat kediaman Esau dan keturunannya tidak subur. Ada di luar Kanaan, yaitu di tanah Edom.
kelak Esau itu memang akan melahirkan bangsa Edom yang terus bermusuhan dengan bangsa Israel. Saya tidak tahu kok sekarang bagaimana Edom sekarang terwujud dalam bangsa apa, saya kurang paham ya. Yang kedua, Esau hidup dari hasil berperang dan menyerang kafilah-kafilah yang lewat Edom. Loh, berkatnya tuh jadi perampok. Gimana ya? Hidupnya dari situ. Yang ketiga, dia akan takluk pada Yakub, tetapi, nah ini berkatnya, tetapi ada janji, itu tidak selamanya demikian. Jika Esau bisa membuat suatu saat, dia akan lepas merdeka dari perhambaan Yakub, atau bangsa Edom itu kalau bisa memperkuat diri, berjuang, mereka akan lepas dari perbudakan atau kekuasaan bangsa Israel. Itu kalau diterjemahkan dalam masa kini demikian. Saudara-saudara, lalu kesimpulannya apa dari perikop ini? Yang pertama, di sini kita melihat bahwa Tuhan itu tidak bisa berkompromi dengan dosa. Proses perebutan berkat anak sulung ini diwarnai dengan banyak sekali kebohongan yang tidak dapat dibenarkan. Ya, jadi bohong kok diberkati oleh Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah menetapkan sejak awal demikian. Tetapi apakah dengan demikian Tuhan itu berkenan atas kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Yakub maupun Ribkah? Sama sekali tidak. Ya, tetapi karena yaitu Allah sudah memilih sejak dari awal, sejak masih dalam kandungan. Ini adalah hak prerogatif dari Allah. Jadi kenapa kok Allah memilih Yakub? Kenapa enggak Esau? Itu kita enggak bisa tanya. Kenapa? Kita enggak akan pernah tahu alasannya. Kenapa Tuhan memilih bangsa Israel? Tidak bangsa yang lain. Kita enggak tahu. Kenapa dari sekian banyak orang di dunia saat itu, Tuhan kok memilih Abraham? Memangnya Abraham kebahagiaan atau lebih baik? Tidak. Memangnya Nuh lebih baik? Tidak. Itu hak prerogatif dari Allah yang tidak bisa kita pertanyakan kenapa. Jadi itu kedaulatan Allah ya. Tapi yang jelas dari kisah ini kita belajar bahwa tipu muslihat, bahwa dosa yang dilakukan oleh Yakub itu tidak bisa dibenarkan dan dia harus bayar harga yang sangat mahal untuk kesalahannya itu. Ya. Yang harus membayar harga untuk dosa yang dia lakukan dengan sadar. Ribkah juga demikian. Yakub harus melarikan diri dari rumahnya, hidup dalam ketakutan sampai berpuluh-puluh tahun terhadap balasan Esau yang ingin membunuh dia. Ribkah harus berpisah dengan anak kesayangannya dan meninggal sebelum sempat bertemu lagi. Nah, ada kepahitan tertentu, ada masalah-masalah tertentu yang menghantui, baik terhadap Yakub, terhadap Ribkah, maupun terhadap Ishak yang mencoba menggagalkan rencana Allah. Dia pasti kecewa, dia pasti sedih sekali, tapi kemudian Ishak itu sadar. Nanti bagaimana dia sadar akan terlihat di pasal berikutnya. Dan Esau sendiri juga harus membayar harga dari dari sikapnya yang begitu menyepelekan
hak sebagai anak sulung. Walaupun memang sudah ditentukan bahwa dia memang akan taat atau tunduk kepada Yakub. Tapi tidak seharusnya dia lalu menyepelekan, menukar hak kesulungan dengan semangkuk bubur kacang merah. Sekarang dia ya begitu lagi, tipu lagi akhirnya. Nah, saudara-saudara, dari sini kita belajar apa sih? Apapun alasannya, apapun tujuannya, demi kebaikan sekalipun, Tuhan tidak berkenan pada kebohongan. Tuhan tidak berkenan. Allah itu tidak bisa berdamai atau kong kali kong dengan namanya dosa. Tidak ada. Yang kedua, jika Allah itu memilih kita, ya, kita disebut umat pilihan, itu semata-mata karena anugerah, pemberian yang cuma-cuma yang diberikan oleh Allah, bukan sama sekali bukan karena kelebihan atau tidak ada unsur yang sesungguhnya tidak pantas untuk mendapatkan berkat tadi. Itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi tidak ada kata untuk menyombongkan, istilah menyombongkan diri. Wah, aku ini anak Tuhan, aku punya nilai lebih. Oh, aku ini ngajar sebagai guru sekolah minggu, lebih mulia lagi nih. Enggak, saudara. Justru kita itu harus bersyukur. Karena yang begini modelnya ini ya saya kok bilang sama diri saya sendiri, modelnya kayak begini dengan segala cacat celah dan kelemahan saya, kok bisa sih dipilih dipakai Tuhan. Kelebihan saya apa? Enggak ada. Kelemahannya banyak sekali yang bikin saya malu. Kalau Tuhan masih mau pakai, ya itu karena anugerah. Yang kita tetap hidupi anugerah tadi. Oh, aku dipilih sebagai guru sekolah minggu. Panggilan ini aku hidupi dalam arti kita menjaga panggilan tadi. Menghidupinya itu berarti mengembangkannya begitu rupa sehingga tetap bisa menjadi berkat bagi anak-anak maupun bagi guru-guru yang lain selama kita masih ada. Saya memahami panggilan seperti itu. Kalau panggilannya mengajar, sudah. Hayati itu, hidupi itu, kembangkan itu, jaga itu baik-baik, dan terus kerjakan. Seperti orang yang berlari di arena pertandingan. Sampai kapan larinya? Sampai garis finish. Atau sampai Tuhan bilang, stop. Cukup. Sekarang ganti. Nah, kalau memang Tuhan bilang begitu, stop. Sekarang ganti. Pelayanannya begini. Silahkan. Tapi kalau Tuhan tidak mengatakan demikian, dan saudara masih bisa menjadi berkat bagi anak-anak, kembangkan itu. Jangan pernah puas dengan apa yang sudah kita jalani selama ini. Oh, masih bisa berkembang. Oh, masih bisa belajar. Makin memperdalam dengan sejarah suci, dengan pengetahuan-pengetahuan isi Alkitab, dengan makna-makna yang ada di dalamnya, terutama dengan apa yang kita imani, kita tularkan kepada anak-anak. Nah, siapa tahu dari anak-anak yang kita didik saat ini, suatu saat akan muncul tokoh-tokoh Kristen yang jempolan. Pada saat kita bisa melihat itu, saudara-saudara, sungguh jerih payah kita itu rasanya terbayar lunas. Puas betul. Saya ngajar jadi guru agama itu tidak lama.
sekitar tahun 73, lalu tahun 73 itu pertengahan, lalu tahun 75 itu saya sudah berhenti karena saya hamil. Saya berhenti. Bukan berhentinya bukan karena hamil, tetapi sesungguhnya karena saya dapat panggilan dari gereja Resut untuk menjadi apalah tenaga kerja di situ, dan saya sudah sanggupi, saya sudah ngajukan pengunduran diri sebagai guru di SD Tegalsari, ya Petrus Tegalsari saat itu, dikabulkan. Gak taunya saya hamil. Jadi akhirnya ya ngajar enggak, sebagai guru enggak, ya kerja di Resut juga enggak. Tapi Tuhan lalu membuka jalan yang lain. Yang saya lakoni sampai sekarang ya tetap ngajar. Ya panggilannya seperti itu. Jadi itu yang saya kerjakan terus. Entah saya melayani saudara, entah saya berdiri di atas mimbar, ya saya selalu membayangkan saya sedang mengajar kepada jemaat, kepada sesama, atau dalam hidup sehari-hari itu saya lakukan. Nah, saudara-saudara, sebagai respon atas anugerah Allah, apa yang patut kita lakukan? Kalau kita dianugerahi sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, respon kita yang sepatutnya adalah hidup sebagai orang-orang pilihan Allah. Hidup sesuai dengan panggilan. Apa sih panggilannya orang pilihan Allah? Mengasihi Allah, hidup taat kepadanya, mengasihi sesama, dan terutama juga yang penting memiliki integritas. Integritas itu adalah sesuatu yang kita pegang teguh, entah ada yang melihat, entah tidak ada yang melihat, ya. Integritas orang Kristen apa? Misalnya contohnya, orang Kristen harus jujur. Oke. Walaupun ada yang tidak melihat sekalipun, saya tetap jujur. Walaupun tidak ada yang tahu sekalipun, saya tetap jujur. Nah, itu integritas. Bukan, ada polisi enggak? Enggak ada polisi, saya nyolong-nyolong melawan aturan lalu lintas. Kalau ada polisi saya tahan. Nah, itu bukan integritas, ya. Itu contohnya demikian. Bisa dipahami, ya. Nah, sekarang saya ingin tanya. Saudara yakin bahwa Tuhan sudah memilih saudara? Nah, tolong dijawab ini. Yakin enggak? Ayo, Sapa Silvani dulu deh. Yakin enggak? Yakin, Bu. Wah, puji Tuhan. Cuk, gimana? Yakin, Bu. Yakin. Kalau enggak ya sudah berhenti. Kenapa? Kalau enggak ya dari dulu berhenti. Iya, saya kenal Wirawani sudah puluhan tahun dan masih ikut, yakin benar. Ya. Masih banyak kekurangan, jadi mau belajar, Bu. Kenapa? Banyak kekurangan, tetap mau belajar. Oh iya, betul sekali. Sampai kapanpun kita enggak pernah terlalu pintar ya untuk berhenti belajar. Enggak. Saya sendiri menyadari keilmuan saya itu enggak tinggi. Karena saya anak sulung, saya disuruh mandek ketika D4, karena adik saya masih 3 yang menanti untuk kuliah saat itu, jadi terpaksa saya berhenti. Tapi sampai saat ini saya enggak berhenti belajar. Saya berteman dengan enggak ada 2 pendeta atau 3 pendeta dengan gelar doktor. Tak ngawur saya. Cuma SMTH. Temannya doktor. Tapi dari mereka saya dapat
pelajaran-pelajaran baru. Itu cara saya belajar di samping saya senang baca-baca buku ya. Brian, bagaimana? Yakin dengan panggilannya? Yang masih muda saya tanya. Yakin. Yakin ya? Wah, amin sekali. Saya dukung dah. Umurmu berapa sekarang, Brian, kalau boleh tahu? 26. 26. Wow, masih muda sekali ya. Oke, masih pantas nih jadi cucu saya. Oke, saya teruskan. Ada Bu Mega. Yakin juga ya, Bu ya? Yakin, Kalau Bu. kalau Bu Guru ditanya pasti yakin jawabnya. Bu Sarah, bagaimana? Yakin, Bu. Oh, yakinnya Saya ngajar yang kecil sampai yang tua. Masih Wah, saya ini S2, Bu. wah, makanya Bu dosen ini kalau enggak yakin mau bagaimana lagi ya? Itulah Yakin orang banget bilang itu. lah. Iya, sudah panggilannya begitu. Meyen, gimana Meyen? Yakin nggak? Yakin, Bu. Nah, ini Meyen ini juga guru lawas ya. Masih ada satu lagi Cynthia. Bagaimana Cynthia? Muncul deh. Yakin. Soalnya Nah, bagaimana? Ya, muncul dong, muncul. Saya nanti lupa lagi kalau ketemu. Ya, nolong saya biar. Ya, Cynthia gimana? Yakin enggak kalau dipanggil sebagai guru sekolah minggu? Sulit jawabannya. Enggak, yakin. apa koneksinya nge-lag kalau nyalain kamera soalnya? Hah? Kenapa? Kalau nyalain kamera, Kalau nggak nyalain, kuat katanya. kenapa? Jadi macet itu. Oh, jadi macet. Walah. Ya Iya. udah, saya udah kenal wajahnya. Tolong dijawab, yakin nggak? Iya, yakin, Bu. Yakin ya. Sudah bertahan berapa lama nih? Baru kembali dari dulu pas Mm-mm. umur 23 kayaknya. Mm-mm. Tapi Itu jadi uh-uh. kangen buat ngajar lagi aja gitu. Apa sebabnya bisa kangen? Ya kayak jadi kepikiran terus sampai kebawa mimpi sering gitu. Wah, ini bersyukur sekali ya. Dikutik-kutik Tuhan lewat mimpi ya. Iya. Apakah ngajar sekolah minggu itu selalu menyenangkan? Iya. Nggak senang? Selama ini sih masih menyenangkan terus kok. Sesungguhnya ya saudara, ketika kita itu sungguh-sungguh melayani ya, ada banyak hal yang bisa kita jumpai dalam pelayanan. Manis, iya. Tapi ada manis, ada pahit. Ada keberhasilan, ada kegagalan. Ada pujian, ada celaan. Itu dunia pelayanan seperti itu. Jadi, maksud saya bukan nakut-nakuti Cynthia. Enggak, ya. Yuk, uji diri. Tidak ada perjalanan pelayanan yang mulus. Enggak ada. Kalau selama ini menyenangkan, bersyukur. Tapi jika suatu saat ada halangan, ada masalah, larilah kepada Tuhan yang sudah memberikan panggilan. Bergumullah dengan Tuhan di situ dalam doa. Tuhan, saya sudah sungguh-sungguh kenapa saya mengalami ini. Sesungguhnya saudara, ketika kita mendapatkan kesulitan, halangan, masalah, celaan, apapun lah dalam pelayanan kita hal-hal yang menyakitkan, bersyukurlah. Karena di situ berarti Tuhan memandang kita berharga.
dan Dia menguji kita supaya kita makin kuat. Kalau Tuhan tidak menguji kita, kita tidak akan tahu seberapa kuatnya kita. Ya, kalau Cynthia tadi sudah pernah mencoba mundur, tapi lalu bagus ya, ini panggilannya masih ngimpi-ngimpi segala ya, bukan sesuatu yang jelek. Itu bersyukur, Tuhan berarti memanggil kembali. Nah, tapi tidak mustahil suatu saat mungkin akan menghadapi hal yang berbeda. Saya pernah mencobai cucu saya yang kedua ya, dia masih SMA 1, dia pulang dari camp, saya tanya, dapat apa? Aku dapat ini, Mak. Kalau melayani Tuhan tuh harus sebaik mungkin. Oke, kamu melayani jadi apa sih? Aku pianis, Mak. Lalu apa lagi? Ya, worship leader. Ya, oke. Terus saya tanya, saya tahu dia memang pintar dan dia sungguh-sungguh tekun. Saya mencoba aja. Kalau kamu sudah sungguh-sungguh, lalu ada orang yang bilang, apa mainannya kok, permainannya kok model kayak gitu, elek, jelek, kira-kira kamu bagaimana? Dan dia menjawab, ya kecewa, Mak, tapi aku jadikan itu sebagai feedback. Saya bilang, bagus. Jadi setiap kritikan atau apapun yang nggak enak ya, kita bisa jadikan itu sebagai feedback, sebagai sebagai pembelajaran diri, introspeksi. Benar tah saya seperti itu, seperti yang orang itu katakan. Itu feedback. Karena kalau kita dipuji terus, kita tidak belajar apa-apa. Saya 50 tahun berkhotbah, banyak sekali yang bilang begini, begitu. Nah, saya belajar terus sampai sekarang dan terus mencoba memperbaiki diri. Memang tidak enak waktu kita sudah menyiapkan dengan sungguh-sungguh, kok ada yang ngomong begini. Tetapi itu feedback yang baik, saudara. Nggak apa-apa. Kalau itu feedbacknya menjatuhkan, ya tetap teguhlah dalam panggilan kita. Tapi kalau itu feedbacknya menghasilkan sesuatu yang baik, berubahlah. Jadi untuk Cynthia itu aja bekal yang saya mau berikan ya. Pelayanan bukan untuk mendapatkan sesuatu dari anak-anak, yaitu kita jadi senang, tetapi untuk memberikan sesuatu, yaitu firman Tuhan, bahkan memberikan diri kita kepada anak-anak yang kita layani, supaya mereka menjadi lebih baik. Itu tujuannya. Tujuan untuk kita semua juga demikian ya. Yang namanya pelayanan itu berarti memberikan diri. Berarti ada pengorbanan, ada kesungguh-sungguhan, ada penyangkalan diri. Dan ini bukan sesuatu yang menyenangkan. Bukan menyenangkan. Ada pengorbanan, ada penguasaan diri. Jadi saya maunya A, tapi saya harus jadi B. Oke lah. Untuk Tuhan saya jadi B. Nah, seperti itu. Ya. Nanti kita akan terus belajar sampai kapan? Sampai selesai. Sampai selesai. Makin sungguh-sungguh kita melayani, yang pihak lain itu tidak akan senang, akan makin banyak tantangannya. Tetapi saudara saya berdoa, tetap teguhlah dalam panggilan saudara. Karena yang menanti kita di sana adalah di garis finish itu adalah Kristus sendiri dengan mahkota kemuliaannya. Ada pertanyaan enggak? Sebelum saya masuk ayat hafalan. Kok jadi diam semua? Soalnya masih bingung, Bu. Jadi bingung sekarang. Ya, enggak apa-apa. Bukan maksud saya membingungkan Cynthia, tetapi saya hanya ingin membuka dunia pelayanan itu seperti itu. Saya sudah menggumulinya, menjalaninya selama 50 tahun. Bukan rentang waktu yang pendek, tapi panjang.
Bahkan sebelumnya, waktu saya sebelum selesai kuliah, saya sudah melakukan pelayanan-pelayanan di gereja setempat dari asal saya. Ya, tidak selalu mudah, tidak selalu memberikan kesenangan, tetapi ada banyak tantangannya, ada banyak. Tapi ya semua yang banyak begini ini ternyata membentuk saya menjadi semakin kuat. Karena apa? Bukan saya jadi hebat, bukan. Karena saya jadi makin sadar diri bahwa saya ini cuma alat dan karena itu saya berpegang kepada Tuhan. Di saat-saat saya tidak kuat, di saat saya merasa hancur, saya memeluk Tuhan dan saya minta Dia memeluk saya. Dan itu yang membuat saya bertahan. Nah, jadi nggak apa-apa jalani hidup ini. Yang jelas Tuhan tidak akan mencobai kita lebih dari kekuatan kita. Tidak akan. Tidak akan. Pada waktu Dia memberikan ujian, Dia juga yang akan memberikan kekuatan pada kita untuk menang. Kita cuma tinggal, Tuhan tolong saya. Maka Dia akan memberikan kekuatan dan kita akan keluar sebagai pemenang. Oke? Yang lain bagaimana? Yang lain Cynthia. Brian gimana? Tadi yang sudah yakin betul. Enggak keder kan? Ya, enggak. Wah, ketawanya bingung. Rodok-rodok medeni ya. Enggak kan? Rada takut enggak? Atau mau mikir-mikir lagi? Enggak Iya, apa-apa. jadi pergumulan. Iya, setiap kita itu memang harus bergumul. Entah kita melayani atau tidak, kita itu akan terus bergumul dengan Tuhan. Karena ketika kita mau mencocokkan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, itu tidak mudah kan? Aku maunya A, Tuhan maunya B. Loh, kok gak cocok Tuhan? Bergumul. Ketika kita mau belajar taat, bergumul sama Tuhan. Tapi dari pergumulan dengan Tuhan itu, kita jadi mengenal Tuhan dengan lebih baik, tetapi kita juga jadi mengenal diri kita dengan lebih baik. Coba lah, kalau Brian hidupnya enak, tidak ada masalah, tidak ada apa-apa, jalannya kayak aspal licin semua. Bisa kenal kekuatan diri sendiri? Bisa kenal kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh? Tidak mungkin. Kehendakku bukan kehendakmu, kata Tuhan. Kita ini hakikatnya berdosa. Tapi sekarang kalau dulu senangnya ngejar ini dosa ya. Kita kejar dosa ini mati-matian. Karena anugerah Tuhan kita itu berlari-lari meninggalkan dosa. Enak loh ini dosa ini. Tidak ada dosa yang bilang, dosa tuh gak enak. Medeni, serem. Enggak, yang diiming-imingkan itu selalu enak. Kelihatannya. Itu kelihatannya begitu. Tapi yang dosa tetap dosa dan itu musuh Allah. Ya, jadi bergumul lagi tidak apa-apa. Saya setua ini ya masih bergumul kok. Gak apa-apa. Hidup Kristen itu berjuang. Oke ya, tidak takut ya Brian ya? Iya. Gitulah. Dengan izin Tuhan, saya tidak akan. Iya, nanti kalau di yang kedua itu ya nanti saya kasih ayat ini kata-kata Paulus ya. Segala sesuatu aku cakap menanggung, dapat menanggung dengan kekuatan dari Allah. Itu kata-katanya bagus ya. Nah, kalau di dalam pelajaran ini saya memberikan ini ya 1 Petrus 2 ayat 9 tentang tujuan Allah memilih kita itu apa? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang
rajani umat pilihan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah dan seterusnya. Jadi tujuan Allah memilih kita itu apa? Supaya kita menjadi saksinya, memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Tapi biarlah kita menjadi pemberita yang tetap kecil di hadapan Tuhan. Jadi bukan pemberita yang sombong membesarkan diri, tapi pemberita yang kecil, sederhana, tetapi bermanfaat, berguna bagi kerajaan Allah. Nah, itu panggilan kita. Ada pertanyaan atau tidak? Sebelum saya masuk ayat hafalan untuk anak-anak. Silakan. Sudah jelas semua ya? Saya sudah mencoba sejelas mungkin. Oke, saudara. Tapi kita bisa masuk ayat hafalan dulu untuk anak kecil ya. Anak kecil, saya ambil Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi pusatnya itu pada Allah sendiri. Bukan aku, bukan diri kita yang memilih Allah, tetapi Allah lah yang sudah memilih kita semua. Nah, masalahnya begini. Kita kan tidak pernah tahu siapa yang dipilih Allah. Orang-orang di luar kita tidak tahu. Itu yang belum Kristen itu dipilih Allah atau tidak, kita tidak pernah tahu. Jadi, panggilan kita apa? Yaitu betul, bersaksilah kepada siapapun juga. Entah orang itu dipilih Allah atau tidak, tetapi tugas kita adalah cuma bersaksi, bukan menjadikan dia Kristen, bukan. Yang bisa menjadikan dia umat Allah adalah Roh Kudus sendiri. Itu pekerjaan Allah. Tugas kita tuh cuma menjadi jubirnya Tuhan Allah. Kok itu. Kita tidak pernah bisa memenangkan jiwa orang, nggak bisa. Itu pekerjaan Roh Kudus. Iman itu adalah anugerah Tuhan. Begitu juga ya, jadi ketika kita menyaksikan sesuatu firman Tuhan kepada anak-anak atau kepada orang lain ya, yang membuat dia bisa beriman itu bukan diri kita semata-mata, bukan kita cuma perantara tok. Yang bisa membuat dia percaya dan beriman adalah Roh Kudus sendiri. Jadi lakukan saja tugas bersaksi, perkara orang itu mau percaya atau tidak, itu bukan jadi tujuan kita. Tujuan kita hanya menyaksikan. Nanti Allah yang bekerja di dalam diri orang itu, kalau Allah memang memilih dia. Bisa paham ya? Aku yang memilih, bukan kamu yang memilih. Ada pertanyaan enggak ini? Anak besar dulu deh. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi Allah di dalam pengetahuannya yang kekal sebelum kita ada, Tuhan itu sudah tahu. Kita akan lahir di dunia ini, kita akan menjadi apa, Tuhan itu sudah tahu. Dan Dia sudah memilih kita
sejak semula. Kita yang tidak tahu apa-apa kalau sudah dipilih Tuhan, tugasnya apa sih? Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita memberikan respon, oke Tuhan, saya mau, saya bersedia. Itu aja, kita proaktif dengan panggilan Tuhan. Nanti akan jadi seperti apa pelayanan kita tidak tahu, tetapi do the best untuk Tuhan, untuk anak-anak, kalau panggilannya memang disuruh jadi apa terhadap anak-anak, dan tetap menghidupi panggilan kita dengan menambah pengetahuan apa sajalah yang bisa mendukung pelayanan kita menjadi lebih baik. Menghidupi panggilan kita, setia sampai selesai. Atau sampai Tuhan bilang stop, nah, baru. Kalau Tuhan bilang stop untuk di sini, pasti Tuhan sudah buka yang lain. Tidak disuruh nganggur ya. Oke? Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya masuk ke pelajaran 9. Bu, yang kelas kecil berarti Yohanes 15 ayat 16a ya. Hanya sampai kamu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya. A itu 16a. Ya, nanti saya cuma lihat di buku. Ya, itu aja. Ayatnya pendek aja kalau anak-anak kecil. Ya. Ini kayak doktrin ya. Jadi kalau mau dipahami benar-benar oleh anak-anak yang nggak cukup pikirannya. Bukan kamu, tetapi aku yang memilih kamu. Tuh, aku ini sudah dipilih. Bisa begini ya. Ya itu rasanya jadi nanti kalau dijelaskan sampai detail malah bingung anak-anak. Sudah ke anak-anak, Tuhan sudah memilih kalian untuk jadi anak-anak Tuhan. Yuk, rajin ya ke sekolah minggu untuk belajar belajar firman Tuhan, rajin baca Alkitab di rumah, rajin berdoa ya, sebelum makan, sebelum tidur, sebelum sekolah ya, sebelum belajar dan sebagainya. Jadi supaya anak itu dari kecil bahkan sudah beranjak besar mereka makin paham hidup sebagai orang pilihan itu bagaimana. Jadi kalau udah gede, nah bisa diajari untuk cerita. Bersaksi itu bercerita, sebetulnya bukan menghafalkan doktrin A, B, C, enggak. Bersaksi itu bercerita tentang apa yang kita alami bersama Tuhan, itu aja. Duh, bukan main loh ya, saya ngalami ini. Waduh, nek enggak ada Tuhan, saya itu sudah celaka. Tapi Tuhan loh, kok begitu saya ditolong. Nah, kira-kira seperti itu. Menyaksikan yang kita alami itu enggak bisa dibantah. Yang kita alami sendiri kok. Itu kan. Bukan ngarang. Oke, ada pertanyaan? Lanjut. Ya. Lanjut. Ya. Semua setuju lanjut ya? Ya. Nanti misalnya lalu setelah lanjut ada pertanyaan ya silakan nanti tanya lagi nggak apa-apa. Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Saya langsung menerangkan aja ya. Ini tetap urut kok, kronologis ya. Jadi Esau yang merasa ditipu oleh Yakub begitu rupa, dia itu jadi benci, bahkan dendam. Begitu marah, sampai dia kepingin membunuh Yakub. Tapi karena memandang bapaknya, dia nunggu sampai nanti Ishak meninggal. Baru dia akan melakukan niatnya itu. Nah, Ribkah lagi-lagi mengetahui maksud Esau yang namanya mamah itu kan punya
naluri, punya juga namanya apa, intuisi atau apa ya, sehingga dia bisa melihat gelagatnya. Esau ini dari raut mukanya, dari sikapnya itu begini. Rasanya Yakub terancam. Jadi Ribkah lalu menyuruh Yakub untuk lari ke Haran, karena di sana ada paman Laban, kakak dari Ribkah sendiri. Lah, kepada Ishak, Ribkah ini beralasan, duh, Esau itu loh sudah menikah dengan perempuan yang bikin aku nggak suka, bikin aku menjadi sedih. Nah, jangan sampai Yakub nanti menikah dengan orang asing juga. Jadi biarlah dia pergi ke rumah keluargaku di Haran dan mencari istri yang sebangsa. Itu alasan dari Ribkah, dan Ishak setuju. Nah, Yakub diperkenankan pergi. Saudara-saudara, kita melihat ya di sini, seolah-olah ceritanya begitu. Tetapi dalam kisah ini kita melihat hukuman yang diterima oleh Yakub akibat kebohongannya. Tadi saya sudah katakan ya, Yakub dihantui ketakutan pada pembalasan Esau. Sekarang di ayat 10 ya, Yakub harus berangkat, dalam arti melarikan diri dari Beersheba, tempat tinggalnya bersama dengan keluarga, menuju ke Haran. Berarti Yakub harus meninggalkan rumah yang nyaman, pekerjaan yang nyaman dan menyenangkan. Dia harus meninggalkan ibu yang dikasihi dan mengasihinya. Pokoknya dari zona nyaman, Yakub harus pergi ke zona yang sama sekali tidak nyaman. Untuk sampai ke Haran, Yakub harus berjalan kaki sejauh 1.250 km. Oh, bukan main kan? 1.250 km. Aduh, Surabaya, Jakarta aja nggak sampai sejauh itu rasanya. Pelariannya dari Kanaan kan tanah perjanjian. Beersheba itu kan di Kanaan ya. Pelariannya dari Kanaan, yaitu tanah perjanjian, menuju ke Haran, tempat asal nenek moyangnya. Itu merupakan hukuman Tuhan Allah atas tipu muslihatnya. Nenek moyangnya itu dari luar Kanaan dipanggil masuk ke Kanaan. Abraham itu kan begitu, dari Ur Kasdim masuk ke Kanaan. Begitu juga dengan keturunannya, Ishak, kemudian Yakub. Sekarang Yakub sudah tinggal di tanah perjanjian, disuruh keluar meninggalkan. Jadi, kelak Yakub butuh panggilan yang kedua untuk kembali ke Kanaan. Butuh panggilan ulangan untuk kembali ke Kanaan. Hukuman yang lain adalah sebagai anak orang kaya. Ishak itu kaya raya, saudara. Orang saat itu diperdagangkan dombanya dari hamba-hamba yang ini. Ishak itu orang kaya. Sebagai anak orang kaya, sekarang Yakub itu tidak bisa menjemput calon istrinya itu dengan kafilah yang penuh dengan muatan hadiah. Dia jalan kaki, nggak punya apa-apa, tangan kosong. Mungkin hanya berbekal baju seadanya lalu tongkat.
dan sedikit minyak untuk mengobati lecet kaki karena harus jalan kaki. Bukan perjalanan yang mudah. Sebagai hukuman itu sangat berat. Dari anak mama di perannya apa-apa. Nah, setelah lama berjalan, suatu hari Yakub sampai di Luz 28 ayat 19. Dikatakan dia sangat lelah. Aku sebagai bantal. Ya apa sih? Anak orang kaya, bantalnya batu. Berbaring bukan di kasur, tetapi di pinggir jalan. Dia tidak nyaman, dia kedinginan, dia kesepian, dia ketakutan, dan tidak punya apa-apa. Dalam kondisi drop seperti ini, Tuhan Allah menyatakan diri kepada menjumpai Yakub dalam sebuah mimpi. Ayat 12. Dalam mimpinya, Yakub itu melihat ada sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Lalu dia melihat ada malaikat-malaikat turun naik tangga itu. Ya, turun naik, banyak malaikat. Lalu di samping dia berbaring itu, dia melihat dalam mimpinya Tuhan Allah berdiri di situ. Nah, pada zaman itu, saudara, Tuhan Allah itu memang sering menyatakan diri lewat mimpi. Ya. Di ayat 13 sampai 15, dalam mimpi itu atau penglihatan ini jadi tidak jelas ya antara mimpi dan penglihatan. Tuhan Allah itu memperkenalkan siapa dirinya. Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu atau kakekmu, dan Allah Ishak bapakmu. Orang-orang yang disebut ini adalah orang-orang yang dikenal oleh Yakub. Abraham itu kakeknya. Ishak adalah ayahnya sendiri. Dan ini adalah Allah dari kedua orang yang dia kenal itu. Nah, ini penting dinyatakan oleh Tuhan supaya Yakub itu belajar mengenal siapa Allah dan kemudian paham akan manfaat. Hebat sekali Tuhan itu ketika sudah memperkenalkan dirinya, dia lalu langsung memberkati Yakub. Saudara, sesungguhnya Tuhan itu kenal setiap orang yang dia ciptakan, apalagi orang-orang pilihannya. Dia tahu kapan dia harus menegur atau menghukum, tapi dia tahu juga kapan dia harus menghibur, menguatkan orang-orang kasihinya. Nah, itulah yang terjadi pada Yakub. Yakub mendengar, seolah-olah mendengar Tuhan memberkati dia demikian. Yang pertama, tempat Yakub tidur akan Allah untuk Yakub keturunannya. Tempat Yakub tidur itu akan diberikan Allah untuk Yakub dan keturunannya. Tuh, bayangkan ya, dia tidak punya apa-apa loh. Berangkat ke negeri yang dia nggak tahu, yang belum pernah dia kenal. Sekarang tanah yang tempat dia tidur, Tuhan bilang, tanah itu kelak akan jadi milikmu. Saudara-saudara, untuk saat itu ini properti ya, yang dijanjikan Tuhan bukan main. Satu tempat yang luas. Yang kedua, keturunan Yakub akan seperti debu tanah banyaknya.
Satu dia sendirian, belum punya istri, apalagi anak. Tapi Tuhan bilang keturunanmu akan seperti debu tanah banyaknya. Berarti tidak terhitung. Luar biasa janji Allah. Yang ketiga, keturunanmu akan berkembang ke segala penjuru dunia ini. Kalau kita perhatikan sekarang ya, yang namanya orang Yahudi, orang Israel, itu bisa ada di mana-mana. Bahkan di Indonesia saya yakin juga ada. Ada sinagog, ada kebanyakan orang Yahudi kan, itu ada di kayu, kalau nggak salah. Yang keempat, oleh Yakub dan keturunannya, seluruh umat manusia akan diberkati. Oh, ini janji yang luar biasa. Karena Yakub dan keturunannya, seluruh umat manusia di dunia ini akan diberkati. Itu jelas lewat dengan lahirnya Tuhan Yesus dari bangsa Israel. Yang kelima, Tuhan Allah akan menyertai dan melindungi Yakub kemanapun dia pergi. Loh, di saat Yakub itu merasa lonely, sendirian dan kesepian dan tidak aman, Tuhan memberikan janji yang luar biasa. Kamu tidak sendirian, Yakub. Aku akan menyertai. Aku akan berjalan bersama-sama dengan engkau di sepanjang perjalanan sampai ke Haran, bahkan selama kamu tinggal di sana, dan aku akan melindungi kamu, bahkan kemanapun kamu pergi. Keenam, ini janji yang bagus sekali ya. Yang keenam, Tuhan Allah akan membawa Yakub kembali ke Kanaan karena Tuhan tetap akan melaksanakan janji-janjinya bahwa Kanaan adalah tempat yang disediakan Tuhan untuk Yakub dan keturunannya. Kamu sekarang pengembara Yakub, tetapi suatu saat kamu akan kembali ke Kanaan. Saudara-saudara, kenapa impian itu berbentuk tangga? Tangga tadi menghubungkan antara sorga dan dunia, langit dan bumi. Ada hubungan yang erat antara sorga dan dunia ini. Tangga itu adalah lambang dari Kristus sendiri yang kelak akan memperbaiki hubungan antara Allah dan manusia. Ayat 16-17, Yakub kaget ya. Dia bangun dengan rasa takut, tetapi sekaligus hormat, karena dia tidak mengira Tuhan Allah akan memperlihatkan diri kepadanya di tempat dia bermalam saat itu. Bahkan seumur-umur dia belum pernah berjumpa dengan Tuhan Allah. Kenalan dengan Tuhan Allah dia juga belum pernah. Sekarang Tuhan menemui dia di saat-saat dia terpuruk. Jadi Yakub lalu menganggap tempat itu sebagai rumah Allah atau bait Allah, yaitu gerbang sorga. Gerbang pintu sorga. Seolah-olah pintu surga terbuka di tempat itu. Dilus tadi ya. Ayat 18 dan 19. Perjumpaan dengan Allah itu begitu berartinya buat Yakub, sehingga batu yang dia jadikan bantal itu lalu didirikan sebagai tubuh, dan dia menuangkan minyak yang dia bekal itu biasanya minyak zaitun ya, yang bisa
untuk mengobati kalau kakinya tuh lecet karena perjalanan yang jauh. Tapi itu dikorbankan ke atas batu tadi. Dan dia menamai tempat itu Bet-El, yang artinya rumah Allah. Bait El sebetulnya, Bait El. Bait itu rumah, El itu Elohim, rumah Allah. Jadi nama kota Luz diganti menjadi Betel. Kemudian tidak cukup demikian, Yakub lalu mengucapkan nasar. Nasar itu berarti mengucapkan sebuah niat atau sebuah kewajiban terhadap dirinya sendiri untuk dia taati. Sebuah kewajiban bagi dirinya terhadap Tuhan Allah. Ini wajib dipenuhi. Kalau sudah dibilang nasar, mau jatuh bangun itu harus digenapi. Isi nasarnya. Yang pertama, jika Tuhan yaitu Tuhan pokok sejahtera, sampai dia nanti kelak akan kembali lagi ke Kanaan. Ya, jadi ini nasarnya itu memang jauh ya, sampai ke Haran aja belum. Dia bilang kalau dilindungi dan dicukupi sepanjang perjalanan sampai ke Haran, entah berapa lama dia tinggal di Haran sampai nanti dia kembali lagi ke Kanaan, maka Tuhan akan menjadi Allah Yakub. Tuhan itu namanya Allah. Kalau ditanya namanya Allah itu siapa? Tuhan. Allah sendiri apa? Allah adalah yang disembah. Yang kedua, Yakub akan memberikan persembahan perpuluhan dari berkat Tuhan kepadanya. Jadi ini orang pertama yang memberikan persembahan perpuluhan. Yang ketiga, Bet-El akan dijadikan tempat pemujaan bagi Allah oleh Yakub. Sesuai dengan namanya, Bet-El, tempat pemujaan bagi Allah. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat ya perbedaan Yakub sebelum dan sesudah dijumpai oleh Allah. Kalau tadinya dia merasa gamang, dia merasa sedih, dia merasa kesepian, dia merasa tidak berdaya, dan sebagainya, putus asa atau takut, tidak karuan ya. Sekarang dia dimampukan untuk melanjutkan perjalanannya yang sangat jauh tadi dengan semangat yang baru. Karena apa? Karena dia yakin dia tidak sendirian lagi, tapi disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Itu Tadi juga yang pertama apa, Bu? Yang pertama. jika Allah menolong dan melindungi Yakub, nasarnya ya. Iya. Jika Tuhan menolong dan melindungi Yakub di perjalanan dan memberi makanan dan pakaian kepadanya, pokoknya dia itu ditolong, diberkati, dilindungi, di perjalanan sampai dia nanti kembali lagi ke Kanaan, entah kapan, maka Tuhan itu akan menjadi Allah Yakub. Allah yang disembah oleh Yakub untuk seumur hidupnya. Iya, Bu, sudah, Bu. Terima kasih. Ya. Jadi kalau ini menyambung dengan orang pilihan tadi ya. Tadi saya mengatakan bahwa kalau dipilih itu dipilih oleh Allah itu sebuah anugerah.
kalau kita itu dipanggil untuk melayani dan kebetulan ditempatkan di komisi anak terhadap anak-anak, itu juga sebuah panggilan, sebuah pilihan dari yang dilakukan oleh Tuhan. Sekarang tahunya kalau kita dipilih atau enggak gimana? Begini, kalau lewat pelayanan kita, ini antara lain ya, anak-anak itu mendapatkan berkat, mendapatkan pengenalan. Pokoknya mereka dibuat makin lebih baik secara mengenal Tuhan Allah. Dan mereka merasa diberkati dengan firman Tuhan, diperkaya dengan cerita-cerita yang kita sampaikan. Kalau anak-anak itu merasa makin ini ya, bergembira, bertumbuh karena nyanyian-nyanyian yang mereka pelajari di sekolah minggu. Lalu yang terlebih lagi begini, kalau mereka merasa kehilangan ketika kita tidak hadir. Nah, saudara-saudara, itu bisa menjadi tanda bahwa panggilan kita di situ. Jadi tadi cuma beberapa tanda aja sih. Ya. Jadi kita bisa mengukur saya ini sudah cocok atau belum sih di sini. Jadi cinta pada anak-anak itu boleh-boleh aja. Tapi apakah benar-benar kita dipanggil di situ menjadi berkat untuk mereka? Itu kita kaji kembali, kita perbaiki kalau masih ada banyak yang harus diperbaiki, sehingga betul-betul seutuhnya kita memberi diri. Nah, kalau rasanya sudah seutuhnya, kok begini ya? Nah, mungkin panggilannya bukan di situ, mungkin. Tapi kalau memang di situ, lakukan terus. Ada saat-saat sulit, ada saat-saat kita merasa banyak tantangan. Tapi penyertaan yang Tuhan selalu berikan. Pertolongan pada saatnya. Itu yang akan menguatkan kita. Saya selalu introspeksi demikian. Kok begini Tuhan? Padahal saya sudah jatuh bangun. Kok begini sih? Kok penerimaannya begini? Lalu saya kaji lagi. Saya ini memang dipanggil di situ atau enggak sih? Nah, kalau dapat iya ya. Saya tidak cuma mendapat masalah, tapi saya juga bisa menjadi memberikan sesuatu. Lanjut aja. Yang namanya tantangan selalu ada. Jangan putus asa. Seperti Yakub ya. Ada tantangan, tapi dia karena yakin pada penyertaan dan perlindungan Tuhan, dia jalan terus. Nah, setiap kita, saudara, kalau kita kembali ke ini ya, ke dalam diri Yakub ya, setiap kita juga punya ketakutan sendiri-sendiri. Ada yang takut pada masa depan yang belum menentu. Nanti saya ini berjodoh sama siapa, saya ini besok keluarganya bagaimana nggak ngerti. Saya ini kalau yang masih kuliah nanti mungkin, waduh nanti masa depan saya bagaimana, pekerjaannya apa kok masih belum tahu. Lalu karir saya kalau jadi guru begini, karir saya di sana begini, bagaimana nggak tahu. Tetapi begini, bagaimana saya di masa tua menghadapi sakit penyakit, kesendirian, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, tiap orang punya ketakutannya sendiri-sendiri. Bagaimana kita bisa bertahan? Dengan percaya kepada Tuhan, dengan percaya pada perlindungannya, kita bisa bertahan. Kita percaya, kita yakin akan perlindungannya. Tidak membuat masalah menyingkir, tidak akan. Masalah tetap bisa datang kapanpun saja. Tetapi kita tidak pernah dibiarkan sendirian. Immanuel, Kristus yang bersama-sama dengan kita, tidak berdiam diri,
Dia tidak cuma berjalan menyertai kita di sepanjang jalan bermasalah itu, tetapi dia memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu menjalaninya bersama dengan dia. Jadi jangan pernah lupa untuk selalu menggenggam tangannya, menggandeng tangannya, minta rangkulannya, minta perlindungannya, minta kehanggatannya di saat kita merasa sendirian. Never walk alone, itu janjinya. Filipi 4 ayat 13. Ayat 15 atau 13 ini. Filipi 4. Iya, ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, segala perkara. Saya seringkali kalau lagi dalam masalah, sudah nyaris putus asa, saya lalu mengucapkan ayat ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi saya percaya kalau yang saya alami itu, dan saya memandang ya, masalah yang saya alami itu bukan sebuah kebetulan. Mungkin bisa karena kesalahan saya sendiri, mungkin bisa karena kesalahan orang lain, mungkin bisa karena segala macam sebab lah. Tetapi saya akan memandang itu sebagai sebuah ujian yang harus saya lalui bersama-sama dengan Tuhan. Saya lebih Kristus. Kristus. Lewat. Gak apa-apa. Nanti kalau sudah lewat, syukur ya. Bisa lewat bersama-sama dengan Tuhan. Naik satu tingkat lagi. Kalau jalannya mulus saja, wah kita tidak belajar apa-apa. Saya selalu ingat, sebuah batu kerikil tidak akan dipoles seperti sebutir permata. Sebutir batu permata yang jelek akan terus dipoles sehingga dia akan berkilau. Tapi sebuah batu kerikil tidak melewati proses seperti itu. Dia dibiarkan begitu saja dan tetap diinjak-injak orang. Kita semua adalah permata-permata Kristus. Jadi jangan putus asa. Oke? Nah, mari ada pertanyaan enggak? Aduh, kok temanya kok begini ya? Kok berat-berat semua nih malam. Enggak, itu yang menyenangkan, yang menumbuhkan Bu, iman. itu yang tadi Filipi 4 ayat 13 ya. Itu bukan ayat hafalan ya, Bu? Bukan. Ini ayat Untuk refleksi aja ya. Ya, untuk kita. Ayat hafalannya belum. Iya. Ya. Jadi setiap lagi down, ucapkan aja, oh segala perkara dapat kutanggung. Oh ya, aku dapat bukan karena kuat, tetapi karena Allah, karena Kristus yang memberikan kekuatan. Oh nanti jangan jadi kuat lagi. Ya, karena ada toh lagunya, ku lemah, Tuhanlah kuat. Nah itu, ku lemah, tapi Tuhan kuat. Seperti kita ini seperti kabel, lemes, nggak ada kekuatan, tapi dilas di rel kereta api, seperti itu gambarannya. Rel kereta api kan besi yang kokoh ya, karena kuat dilewati kereta api. Nah kita ini seperti kabel, tapi yang dipatrikan di situ. Yang lemah ini menjadi kuat karena dipatri, dilas dalam sumber kekuatan kita itu Kristus. Seperti itu.
Baik, ada pertanyaan enggak untuk materi ini? Yang lain? Kok jadi bertopang dagu ya? Bu Sarah gimana? Bu dosen? Ya, Mengaminikah? Mengaminikah? ya memang Rasanya perjalanan. ya memang Ah, kalau boleh Bu Lisa, maaf nih tadi eh saya tadi nyusun komiknya buat yang PPT-nya. Jadi membuat anak-anak itu memahami bahwa eh, yang pelajaran 9 ini Tuhan itu memang kalau dikatakan kita kan diberikan kesempatan Tuhan untuk melihat, memahami, ya istilahnya apa yang menjadi tujuan kita. Jadi bagian kita di dunia ini meskipun kecil sekalipun itu sangat berharga buat Tuhan. Jadi eh, Yakub eh, eh, mungkin pada saat ini kita pun berpikir bagian saya itu apa ya gitu ya. Saya kok ngajar di sekolah minggu gitu kan. istilahnya begini, ketika saya berpikir wah saya entar lagi kalau sudah selesai ngambil sesuatu yang lebih tinggi lagi, maka pelayanan saya juga harusnya lebih tinggi lagi, misalkan seperti itu. Tapi ketika Tuhan menempatkan kembali, kamu di sekolah minggu lagi. Bahkan dulu kan waktu saya sama Bu Silvi, Bu eh, zamannya sama Bu Pak Silvi. Kak Silvi ya, Cik Silvi ya. Nah itu saya di kelas tunas gitu. Setelah saya kembali, saya ditempatkan di Batita. Jadi saya pikir, kok saya jadi kecil? Wah, itu justru Tapi sulit ketika loh, Bu. berpikir, Iya, justru sulit loh. jadi saya berpikir, oh ya, melayani Tuhan itu ya apa yang Tuhan mau gitu loh. Jadi bukan kamu yang mau. Jadi saya pikir gini, memang kita bagian kita pun yang lainnya di dunia nyata itu karena kita berpikir kalau kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga, maka imbalannya dong harusnya jangan berbanding terbalik, searah gitu ya kalau manusia berpikir. Tetapi ternyata kalau Tuhan sudah menempatkan kita, maka kita perlu taat. Nah, itu makanya bilang kalau segala sesuatu dapat ditanggung. Maksudnya kita harus melihat juga bahwa kekuatan kita, kadang kita nggak paham kekuatan kita. Ketika kita bilang, oh Tuhan ternyata memang bagian saya di situ. Nah, itu untuk membalikkan mindset kita ke arah apa yang diinginkan Tuhan itu memang perlu kerendahan hati kan gitu ya, Bu Lisa. Perlu ya jembatan itu ya kembali kepada Tuhan gitu, bukan kembali kepada pikiran gitu. Sebenarnya pelajaran ke-8 itu juga kaitannya dengan akal manusia juga yang seringkali berbenturan dengan ya. Lalu saya juga mau menegaskan ya, justru Batita itu lebih berharga kelasnya itu. Karena ibu yang mendasari itu sebelum mungkin orang tuanya sudah kasih dasar itu oke. Tapi ibu makin memperkuat dasar dan diberikan oleh orang tua. Kalau kelas tunas memang materinya lebih sulit, tetapi ibu cuma melanjutkan apa yang sudah dipondasikan oleh hamba-hambanya yang lain. Nah, kalau di Batita, saya bilang, itu tuh justru sebuah kehormatan, sungguhan. Saya bukan cuma mau menghibur ibu, enggak. Itu sebuah kehormatan, sungguhan. Itu saya sempat ya jalani bersama cucu saya dulu ya. Itu mulai kecil, itu saya dampingi. Saya kalau datang berkunjung, saya selalu itu ya bekal buku-buku. Kalau kadang buku cerita-cerita Alkitab, kadang cerita-cerita fabel. Tapi kan untuk mendidik budi pekertinya.
Dan saya bersyukur sampai mereka sekarang udah kuliah dan sudah SMA 1. Kalau saya tanya, itu mereka itu beda. Mamahnya dulu tidak sempat seperti itu ya. Jadi saya yang sering kali datang dari pagi sampai sore sambil nunggu Pak Kris pulang dari kerja dijemput, saya tinggal di rumah anak saya dongeng aja sama cucu ini, kadang mainan. Itu berharga, Bu. Kalau saya bedakan dengan cucu dari anak yang lain yang saya tidak sempat lakukan itu karena tidak bisa ya, karena tidak diberi kesempatan, beda. Nah, cucu yang lain, Tuhan itu gimana sih? Loh, yang ini itu kenal dengan baik. Bersyukur, Bu, kalau ditempatkan di Batita. Saya mungkin mikir 1000 kali kalau ditempatkan di Batita. Wih, susah ini. Lebih gampang khotbah mungkin daripada Batita. Tapi itu lebih menantang. Justru sebuah kehormatan. Nanti kalau sudah Nah, doktor sekalipun di kelas Batita itu, wow. meramu kata supaya bisa diterima. Dipahami anak-anak kan. Nah, ya itu tantangannya. Bagi orang yang pintar itu ngomong dengan bahasa yang pintar itu gampang sekali. Itu kan Pak Andri dulu waktu lulus ya S2, ngomongnya bahasa teologisnya saya cuma melongo. Saya angel sih. Lalu saya protes balik ya. Ngomong yang gampang opo sih. Saya yang sekolah teologi aja bingung. Terus akhirnya sekarang dia berubah kan. Sekarang gampang. Oh ya, ini ngomongnya dia pakai istilah. Nah, itu tuh enggak mudah loh untuk bikin yang seperti justru sulit. Itu untuk sekelas ibu ngomong dengan bahasa akademis kan lebih mudah. Satu istilah aja, nah sudah mencakup banyak hal. Coba diterjemahkan dalam bahasa sederhana. Duh, pusing. Nah, go on, Bu. Ibu sudah di jalur yang benar. Mari, silakan. Masih ada pertanyaan dari yang lain atau masih Bu Sarah mau lanjut? Silakan. Yang lain bagaimana? Sudah paham? Nah, saya kasih ayat hafalan dulu ya. Untuk anak kecil, Kejadian 28, Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku Allah ya, aku tuh Allah, menyertai engkau. Sebuah jaminan ini. Sesungguhnya aku, Tuhanmu, Allahmu, menyertai engkau. Menyertai itu berarti barengi. Pernah ada sebuah cerita begini. Ada orang bilang, ada sesuatu yang lebih indah dari diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Temannya tanya, loh, masa ada yang lebih indah dari diselamatkan? Ada. Yang lebih indah adalah disertai oleh juru selamat itu di sepanjang perjalanan hidup kita. Itu yang memang benar, saudara. Diselamatkan itu sesuatu anugerah berharga, tetapi dibarengi terus oleh Sang Juru Selamat di sepanjang perjalanan hidup kita, baik yang mudah terlebih lagi yang sulit, itu sesuatu yang luar biasa. Jaminan dari Tuhan. Betul kan? Diselamatkan itu cuma sekali, disertai di sepanjang kehidupan kita. Itu untuk anak kecil. Untuk anak besar, Mazmur 62 ayat 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Mazmur 62 ayat 8.
Saya lihat dulu di kitab. Bentar ya. Mazmur 62 ayat 8, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, ya. Jadi keselamatan kita ada pada Allah, kemuliaan kita juga ada pada Allah. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Jadi jati diri kita sesungguhnya itu sudah disatukan, seolah-olah disatukan dengan Allah. Kalau orang memandang kita sebelah mata, berarti dia memandang Kristus yang ada di dalam diri kita dengan sebelah mata. Cuma tantangan bagi kita adalah hidup berintegritas, bahwa kita adalah image of God, image of Christ. Ya, kita itu gambaran Allah. Jadi bawa diri seperti yang Tuhan inginkan. Sehingga ketika orang melihat kita, melihat kata-kata, mendengar kata-kata, sikap, laku kita, seolah-olah mereka berjumpa dengan Kristus sendiri. Tantangan yang sangat sulit, tapi bukan satu hal yang mustahil. Tantangan buat kita semua untuk menjadi imitasi dari Kristus. Ya. Baik, ada pertanyaan? Udah 2 jam. Tidak apa-apa. Kalau masih ada pertanyaan tetap saya dengarkan. Saya coba jawab. Mari. Yang ini lebih menyenangkan ya dari yang nomor 8, pelajaran 8 tadi masih susah. Banyak masalah, tapi yang di sini ada janji, ada masalah, ada janji penyertaan dan perlindungan. Ada enggak Meyen? Cynthia, saya harap nggak bingung lagi, makin mantap dalam pelayanan. Iya, intinya tadi yang pelajaran yang pertama itu soal Tuhan yang memilih, terus yang kedua itu Tuhan yang menyertai gitu kan ya. Betul. Kita dipilih enggak untuk dijar-jarno. Enggak, disertai, ditolong, ditopang. Iya, kurang Dibentuk. lebih nggak ngerti. Kenapa? Kurang lebih nggak ngerti intinya. Saya paham ya. Enggak Iya. takut lagi kan? Enggak, disertai sama juru selamat, enggak takut lagi. Oke. Takut itu wajar, tapi jangan sampai ketakutan, belum apa-apa sudah takut. Jangan. Ada ketakutan, tapi kita selalu lari kepada Tuhan. Dan janji penyertaannya terus berlaku sampai akhir zaman. Don't be afraid. Gitu kan sucinya. Oke. Ini baterai saya kosong, akan dimatikan dalam tempo 30 detik. Nah, saudara-saudara, saya mohon diri ya. Saya rasanya tidak sempat nih berdoa. Ini sebentar lagi mati. Saya mohon diri ya. Selamat tutup dengan doa. Terima kasih Bu Lisa. Ya, oke. Terima Selamat kasih. malam ya. Terima kasih Bu Selamat Lisa. malam, Tuhan Oke, berkati. selamat malam. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Semuanya, Tuhan berkati. Oke. Nah.